Sudah hampir 2 bulan sejak Rakyat Tegal ini mulai menerima pembatasan terhadap kebebasan mereka, kebebasan Anda. Jenis pembatasan yang belum kita lihat sebelumnya, baik dalam masalah damai maupun perang. Dan Anda telah menunjukkan kebijaksanaan dengan mendukung aturan itu secara luar biasa. Anda telah menanggung semua kesulitan dari program jarak sosial itu, karena Anda memahami bahwa keadaan seperti sekarang ini dan seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman setiap negara lain, itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan virus corona, ancaman paling ganas. Dan meskipun jumlah korban jiwa sangat tragis dan penderitaannya sangat besar, dan meskipun kita berduka atas semua yang telah kita hilangkan, faktanya adalah bahwa dengan menerapkan langkah-langkah itu, kita mencegah negara ini semuti oleh apa yang bisa menjadi sebuah bencana di mana sekali buruk adalah 1,5 juta kematian. Dan berkat usaha dan pengorbanan Anda dalam menghentikan penyebaran penyakit ini, angka kematian menurun dan jumlah pasien masuk rumah sakit juga menurun. Dan berkat Anda, kita telah melindungi NHS kita dan menyelamatkan ribuan nyawa. Saya tahu, Anda tahu, bahwa akan menjadi tindakan yang bodoh jika kita membiarkan terjadinya gelombang kedua. Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap mengendalikan virus dan menyelamatkan nyawa. Namun kita juga harus menyadari bahwa perjuangan melawan virus ini datang dengan biaya yang sangat besar bagi cara hidup kita. Kita melihatnya di sekitar kita, toko-toko yang tutup, bisnis yang ditinggalkan, pub dan restoran yang gelap, dan jutaan orang yang takut akan penyakit mengerikan ini. Dan pada saat yang sama, juga takut akan apa yang terjadi oleh periode panjang ketidakaktifan paksa ini terhadap tahap pencahayaan mereka, dan kesehatan mental dan fisik mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Jadi, malam ini saya ingin memberikan gambaran rencana untuk menghadapi kedua ketakutan itu, baik untuk mengalahkan virus maupun memberikan sketsa pertama dari peta jalan untuk membuka kembali masyarakat. Gambar tentang jalan ke depan dan kapan, serta bagaimana kita akan mengambil keputusan untuk melangkah. Saya akan menginginkan lebih banyak detail di parlemen besok dan menjawab pertanyaan dari publik pada malam ini. Saya telah berkonsentrasi di sekitar spektrum politik di keempat negara bagian di Inggris. Dan meskipun bagian-bagian negara mengalami pandemi ini pada tingkat yang berbeda-beda, dan meskipun wajar untuk fleksibel dalam respon kita, saya percaya bahwa sebagai Perdana Menteri Inggris saya, Skotlandia Inggris, Wales, Irlandia Utara, ada tekad yang kuat untuk mengalahkan ini bersama-sama. Dan hari ini, ada konsensus umum tentang apa yang bisa kita lakukan. Dan saya tekankan, bisa. Karena meskipun kita memiliki rencana, itu adalah rencana bersyarat. Dan karena prioritas kita adalah melindungi masyarakat dan menyelamatkan nyawa, kita tidak dapat melangkah maju kecuali kita memenuhi 5 tes. Kita harus melindungi NHS kita. Kita harus melihat penurunan yang berkelanjutan dalam angka kematian. Kita harus melihat penurunan yang berkelanjutan dan signifikan dalam tingkat infeksi. Kita harus menyelesaikan tantangan dalam mendapatkan cukup APD bagi mereka yang membutuhkannya. Dan ya, ini adalah masalah global. Tapi kita harus memperbaikinya. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil tidak membuat tingkat reproduksi penyakit R kembali naik di atas 1, sehingga kita menghadapi pertumbuhan eksponensial seperti beberapa minggu lalu. Dan untuk memetakan kemajuan kita dan menghindari kembali ke titik awal, kita membentuk sistem peringatan COVID baru yang dijalankan oleh Biosecurity bersama yang baru. Dan tingkat peringatan COVID itu akan ditentukan terutama oleh nilai R dan jumlah kasus virus corona. Dan pada gilirannya, tingkat peringatan itu akan memberitahu kita seberapa ketat kita harus melakukan langkah-langkah jaga jarak sosial. Semakin ada tingkatnya, semakin tinggi langkah-langkahnya. Semakin tinggi tingkatnya, semakin ketat tindakan yang harus kita ambil. Akan ada 5 tingkat peringatan. Tingkat 1, berarti penyakit ini tidak ada lagi di Inggris Raya. Tingkat 5 adalah tingkat paling kritis.
Ini situasi yang bisa terjadi jika NHS kewalahan. Selama periode lockdown, kita berada di tingkat 4, dan berkat pengorbanan Anda, kita ada berada posisi untuk mulai bergerak secara bertahap ke tingkat 3. Dan saat kita bergerak, tiap orang memiliki peran dalam menjaga agar air tetap rendah dengan tetap waspada dan mengikuti aturan. Dan untuk terus menekan jumlah infeksi, ada 2 hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus segera membalikan wabah buruk di panti jompo dan di HNES. Dan meskipun angkanya sekarang menurun tajam, jelas masih banyak yang harus kita lakukan. Jadi kita ingin mengendalikan virus ini, kita harus memiliki sistem pengujian dan pelacakan kontak yang unggul di dunia, sehingga kita dapat menguji ratusan ribu orang setiap hari. Kita telah membuat kemajuan cepat dalam pengujian, tetapi masih banyak yang harus dilakukan, dan kita bisa melakukannya. Ketika ini mulai, kita belum pernah melihat penyakit ini sebelumnya, dan belum sepenuhnya memahami efeknya. Setiap hari kita dapat melihat lebih banyak dapat kita menerangi pembunuh tak terlihat ini dengan ilmu pengetahuan, dan kita akan mengetahui dimanapun ini muncul, karena sistem baru kita nantinya akan mampu mendeteksi lonjakan lokal di wilayah Anda, serta memberikan gambaran nasional. Namun ketika saya melihat posisi kita malam ini, nilai R berada di bawah 1, antara 0,5 dan 0,9, tapi kemungkinan hanya sedikit di bawah 1. Dan meskipun kita telah membuat kemajuan dalam memenuhi beberapa syarat yang saya sebutkan, kita belum memenuhi semuanya. Jadi tidak. Ini bukan waktunya untuk mengakhiri lockdown minggu ini. Sebaliknya, kita mengambil langkah hati-hati pertama untuk menyesuaikan langkah-langkah kita. Dan langkah pertama adalah perubahan penekanan yang kami harap dapat diterapkan masyarakat minggu ini. Kita mengatakan bahwa Anda harus bekerja dari rumah jika memungkinkan, dan pergi bekerja hanya jika harus. Sekarang kita perlu menekankan bahwa siapapun yang tidak dapat bekerja dari rumah, misalnya mereka yang bekerja di bidang konstruksi atau manufaktur, harus secara aktif dianjurkan untuk pergi bekerja, dan kita ingin perjalanan Anda ke tempat kerja aman. Jadi Anda harus menghindari transportasi umum sebisa mungkin, karena kita harus dan akan mempertahankan jarak sosial, sehingga kapasitas akan terbatas. Jadi bekerja dari rumah jika Anda bisa, tetapi jika Anda harus pergi kerja, jika tidak bisa bekerja dari rumah, dan untuk memastikan Anda aman di tempat kerja, kami telah menyusun panduan baru bagi para pemberi kerja untuk membuat tempat kerja aman terhadap COVID. Dan Anda pergi bekerja, jika memungkinkan, pergilah dengan mobil, atau lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Namun seperti tempat kerja, operator transportasi umum juga akan mengikuti standar aman COVID. Dan mulai Rabu ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk melakukan lebih banyak aktivitas olahraga luar ruangan, bahkan tanpa batas. Anda dapat duduk di bawah sinar matahari di taman lokal Anda dapat berkendara ke lokasi lain, Anda bahkan dapat bermain olahraga, tetapi dengan anggota rumah tangga Anda harus mematuhi aturan jaga jarak sosial, dan untuk menegakkan aturan itu, kami akan meningkatkan denda bagi sebagian kecil orang yang melanggarnya. Setiap hari, dengan data yang terus bertambah, kita akan memantau nilai R, jumlah infeksi baru, dan kemajuan kita. Dan jika sebagai bangsa kita mulai memenuhi syarat-syarat yang telah saya jelaskan, maka dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, kita mungkin dapat melangkah lebih jauh. Pada langkah 2, paling cepat tanggal 1 Juni setelah libur semester, kami percaya bahwa kita mungkin berada pada posisi untuk membuka kembali toko-toko secara bertahap dan mengembalikan murid sekolah dasar ke sekolah dalam tahap-tahap, dimulai dengan murid tahun penerimaan, tahun 1 dan tahun 6. Ambisi kami adalah agar murid sekolah menengah yang menghadapi ujian tahun depan dapat memperoleh setidaknya beberapa waktu bersama guru mereka sebelum liburan, dan kami akan mengeluarkan panduan terperinci tentang bagaimana pembuatannya berjalan di sekolah, toko, dan transportasi.
Dan angka 3 paling cepat pada bulan Juli dan tergantung pada semua kondisi ini dan nasihat ilmiah lebih lanjut. Jika dan hanya jika anggarannya mendukung, kami berharap dapat membuka kembali setidaknya sebagian industri perhotelan dan tempat-tempat umum lainnya, asalkan aman dan menerapkan jarak sosial. Selama periode 2 bulan ke depan, kita akan digerakkan bukan hanya oleh harapan atau kebutuhan ekonomi, tetapi oleh ilmu pengetahuan, data, dan kesehatan masyarakat. Dan saya harus kembali menegaskan bahwa semua ini bersifat syarat. Ini semua tergantung pada serangkaian jika besar. Ini tergantung pada kita semua, seluruh negara, untuk mengikuti nasihat menjaga dioksia dan menjaga agar nilai air tetap rendah. Dan untuk mencegah infeksi ulang dari luar negeri, saya memberi pemberitahuan bahwa segera akan tiba waktunya ketika tingkat penularan jauh lebih rendah untuk memperlakukan karantina bagi orang-orang yang masuk ke negara ini melalui udara, dan berkat usaha Anda menurunkan nilai air dan jumlah infeksi di sini, langkah kini akan menjadi efektif. Dan tentu saja, kita akan memantau kemajuan kita secara lokal, regional, dan nasional. Dan jika ada wabah, jika ada masalah, kita tidak akan ragu untuk menginjak rem. Kita telah melewati puncak awal, tetapi menurut gunung seringkali lebih berbahaya. Kita memiliki rute, dan kita memiliki rencana. Dan semua orang di pemerintahan memiliki tekanan dan tantangan yang besar untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan mata pencaharian, dan secara bertahap memulihkan kebebasan yang kita butuhkan. Tetapi pada akhirnya, ini adalah rencana yang harus kita jalankan bersama. Dan ketika saya melihat apa yang telah Anda lakukan, kesabaran dan akal sehat yang Anda tunjukkan, ketangguhan para lansia yang ingin kita akhiri isolasinya secara secepat mungkin, keberanian luar biasa, dan kerja keras staf NHS kita, para pekerja perawatan, pengabdian, dan pengorbanan diri dari semua orang dalam setiap lapisan masyarakat yang membantu kita mengalahkan penyakit ini. Polisi, sopir bus, masinis kereta, apoteker, pekerja supermarket, sopir angkutan barang, pengumpul sampah, petugas kebersihan, penjaga keamanan, tugas pos, para guru kita, dan ribuan lainnya, para ilmuwan yang bekerja sama tanpa henti untuk menemukan vaksin. Ketika saya memikirkan kejutan tindakan kebaikan dan kebenaran sehari-hari yang dilakukan di seluruh negeri ini, dan yang telah membantu kita melalui fase pertama ini, dan saya tahu bahwa kita dapat menggunakan rencana ini untuk melewati fase berikutnya. Dan jika tidak dapat melakukannya pada tanggal-tanggal itu, dan jika tingkat peningkatan jika tidak memungkinkan, kita akan menunggu dan melanjutkan sampai kita melakukannya dengan benar. Kita akan pulih dari penyakit iblis ini. Kita akan kembali pada kesehatan yang kuat. Dan meskipun Inggris saya akan berubah oleh pengalaman ini, saya percaya kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Lebih tangguh, lebih inovatif, lebih dinamis, lebih secara ekonomis, tetapi juga lebih dermawan dan lebih peduli. Namun untuk sekarang, kita harus tetap waspada, mengendalikan virus, dan menyelamatkan nyawa. Terima kasih.